Hai sahabat onlineku, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia ya. Memilih pasangan hidup adalah salah satu keputusan terbesar dalam hidup seseorang. Pasangan yang tepat dapat membawa kebahagiaan, ketenangan, dan dukungan dalam setiap fase kehidupan. Dan sebaliknya, keputusan yang kurang tepat dapat menimbulkan konflik, ketidakbahagiaan, dan bahkan penyesalan di kemudian hari. Oleh karena itu, pemilihan pasangan tidak bisa hanya didasarkan pada perasaan sesaat, tetapi juga harus mempertimbangkan berbagai aspek penting seperti kesamaan nilai, kepribadian, komunikasi, dan kesiapan emosional. Sobat onlineku, dalam kehidupan, pernikahan bukan hanya tentang berbagi kebahagiaan, tetapi juga tentang menghadapi tantangan bersama. Oleh karena itu, penting untuk mengenali kriteria pasangan yang sesuai, memahami tanda-tanda bahaya dalam hubungan, serta membangun fondasi yang kuat sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Dengan pemahaman yang matang, seseorang dapat memilih pasangan yang tidak hanya menjadi teman hidup, tetapi juga mitra yang mendukung dan tumbuh bersama dalam setiap perjalanan kehidupan. Dan berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih pasangan hidup. Untuk yang pertama adalah pemahaman diri sendiri. Sobat onlineku, sebelum mencari pasangan, seorang harus memahami dirinya sendiri terlebih dahulu. Ini mencakup 1. Nilai dan prinsip hidup. Apa yang paling penting dalam hidup kamu? Lalu, apakah kamu ingin pasangan yang sejalan dengan nilai-nilai kamu? Lalu, yang kedua, tujuan hidup. Apakah tujuan jangka panjang kamu sejalan dengan calon pasangan? Dan yang ketiga, kepribadian dan gaya hidup. Apakah kamu ekstrovert atau introvert? Bagaimana kebiasaan sehari-hari kamu? Apakah pasangan kamu bisa menerimanya? Lalu kesiapan mental dan emosional. Apakah kamu sudah siap untuk berbagi hidup dengan orang lain dan menghadapi tantangan dalam hubungan? Dan untuk hal dalam memilih pasangan hidup, yang nomor 2 adalah faktor-faktor penting dalam memilih pasangan hidup. Ini meliputi yang pertama, kesamaan nilai dan keyakinan. Misalnya, kesamaan dalam hal agama, moral, dan prinsip hidup akan memudahkan komunikasi dan mengurangi konflik. Dan jika ada perbedaan, apakah kamu dan pasangan siap untuk saling menghormati dan menyesuaikan diri? Dan yang kedua, kecocokan kepribadian. Misalnya, apakah kamu merasa nyaman dengan pasangan? Atau bagaimana cara pasangan menangani stres dan konflik? Apakah ia memiliki kepribadian yang mendukung pertumbuhan kamu? Dan untuk yang ketiga, komunikasi yang baik. Ini misalnya, apakah pasangan terbuka dalam berkomunikasi? Dan apakah ia bisa mendengarkan dan memahami kamu? Lalu, apakah kalian bisa menyelesaikan perbedaan dengan cara yang sehat? Dan untuk yang keempat, kedewasaan emosional. Sobat onlineku, pasangan yang matang secara emosional bisa mengendalikan emosi, tidak mudah marah, dan mampu menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Ia tidak bersikap manipulatif atau terlalu bergantung secara emosional. Dan yang kelima, kesetiaan dan komitmen. Pasangan yang baik adalah seseorang yang bisa dipercaya dan memiliki komitmen untuk menjalani hubungan jangka panjang. Kesetiaan bukan hanya dalam hal fisik, tetapi juga dalam aspek emosional dan psikologis. Dan yang keenam, kemampuan menghadapi konflik. Tidak ada hubungan yang selalu mulus ya. Pasangan yang baik bisa menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat, tanpa kekerasan atau sikap menghindar. Dan yang ketujuh, kesiapan finansial dan cara mengelola keuangan.
Keuangan bisa menjadi sumber konflik dalam pernikahan. Apakah pasangan memiliki sikap yang bijak terhadap uang? Atau apakah ada transparansi dalam pengelolaan uang? Dan yang kedelapan, keserasian dalam gaya hidup dan kebiasaan. Bagaimana kebiasaan sehari-hari pasangan kamu? Lalu, apakah pola hidupnya sesuai dengan yang kamu inginkan? Dan sekarang kita sampai pada hal memilih pasangan hidup yang nomor 3 adalah red flag atau tanda bahaya dalam memilih pasangan. Sobat Ulenku, ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa seseorang mungkin bukan pasangan yang tepat. Misalnya, kurangnya rasa hormat dan sering meremehkan kamu, sikap posesif dan terlalu cemburu tanpa alasan, dan juga tidak bisa berkomunikasi dengan baik atau sering menghindari pembicaraan penting, dan kebiasaan berbohong atau tidak transparan. Perilaku kasar atau manipulatif, baik secara fisik maupun emosional, dan juga tidak memiliki tanggung jawab dan tidak bisa diandalkan. Dan yang terakhir, tidak memiliki visi hidup yang jelas atau bertolak belakang dengan kamu. Dan untuk hal dalam memilih pasangan hidup yang terakhir adalah proses mengenali pasangan sebelum menikah. Ini ada 5 bagian ya. Untuk yang bagian pertama adalah beri waktu untuk saling mengenal. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Habiskan waktu bersama dalam berbagai situasi untuk melihat bagaimana pasangan bereaksi terhadap hal-hal tertentu. Dan yang kedua, kenali keluarga dan lingkungannya. Sobat Ulenku, keluarga dan teman bisa mencerminkan karakter seseorang. Dan kamu harus tahu bagaimana pasangan memperlakukan keluarganya. Dan yang nomor 3, diskusikan harapan dan tujuan pernikahan. Apa harapan kalian terhadap peran dalam rumah tangga? Lalu, bagaimana pandangan tentang anak, pekerjaan, dan pembagian tanggung jawab? Dan yang keempat, lihat bagaimana ia menghadapi masalah. Apakah ia lari dari masalah atau berusaha menyelesaikannya? Dan yang nomor 5, perhatikan sikapnya terhadap orang lain. Bagaimana ia memperlakukan orang-orang di sekitarnya, termasuk orang yang lebih rendah statusnya. Dan kesimpulannya, Sobat Ulenku, memilih pasangan hidup bukan hanya tentang perasaan cinta, tetapi juga tentang kecocokan, komunikasi, dan kesiapan menghadapi kehidupan bersama. Perhatikan nilai-nilai kepribadian dan kebiasaan pasangan sebelum memutuskan. Tolong jangan abaikan tanda-tanda bahaya dan pastikan kamu memilih seseorang yang bisa menjadi mitra hidup yang mendukung dan membangun masa depan yang baik bersama. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Maaf ya kalau banyak kekurangan. Semoga bermanfaat, mengedukasi, serta selalu menginspirasi kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye!